customer gue, customer reguler, customer non reguler, reguler juga banyak sih sebenarnya. Yang biasanya gitu ya, biasanya mereka datang ke sini mesen kopi susu yang manis-manis gitu ya, yang pakai creamer, pakai aren, pakai sirup dan lain sebagainya. Ini mereka sudah beralih gitu, sudah beralih untuk menikmati kopi americano, entah yang ice maupun yang hot gitu. Pakai ice terbesar di dunia dan gelasnya ukurannya tuh 3,3 meter. Lo pernah punya temen kan yang tingginya 180 meteran lah ya, kebanyakan gitu ya, tapi ini gelasnya 3,3 meter, artinya gelasnya sendiri untuk bikin kopinya aja itu lebih tinggi dari temen lu yang tingginya 180-an meter. Ini masuk Guinness World Record dan sudah dikonfirmasi ya, minuman berukuran 276 galon ini isinya tuh latte gitu, dan ini adalah kopi susu latte terbesar di dunia. Cukup unik. Biasanya kan kalau misalkan lu mau mengurangi rasa pahit di dalam americano, lu minta gula gitu kan ke baristanya. Tapi ini menarik dan gue sebenarnya belum pernah nyoba juga gitu. Bahkan gue baru baca beritanya gitu bahwa untuk mengurangi rasa pahit lu bisa mencampurkan gula, tapi sejumput aja nih katanya, sejumput aja, dikit aja berarti kan, kalau kebanyakan juga kemanisan gitu. Tapi anyway kayaknya menarik kalau misalkan dicoba ya, americano biar nggak pahit banget, lu kasih Halo semua, balik lagi di channel YouTube gue, Anggi Septianto. Seperti biasa, di video ini kita akan ngebahas soal kopi. Tapi anyway, di video kali ini mungkin gue mau nge-share ada beberapa berita tentang kopi. Tentunya berita yang menarik ya, yang menarik untuk disimak dan kita diskusikan bareng-bareng gitu. Kenapa? Karena serunya gitu ya, kalau berita itu kan berita-berita yang kita dapat dari media sosial maupun dari berbagai sumber, itu bikin kita jadi kayak melek lagi lah bahwa ternyata dunia kopi itu nggak berhenti gitu, tapi terus gitu ya, entah dari anyway kalau misalkan beberapa bulan ke belakang, mungkin udah setahunan gitu ya, kita sempat dapat berita bahwa biji kopi itu mengalami kenaikan harga yang katanya sih kalau nggak salah denger itu karena ada alasannya, ada yang gagal panen, ada yang gagal panen karena cuaca dan lain sebagainya deh. Tapi anyway memang bener sih. Gue pun selama beberapa bulan ke belakang ketika gue belanja kopi ya, itu emang mengalami kenaikan harga, termasuk ketika gue belanja bahan baku yang selain kopi kayak coklat atau matcha gitu ya. Jadi kan gue punya catatan tentang bahan baku ini nih berapa sih per kilo gitu ya. Ternyata dalam rentang waktu 1 tahun untuk coklat aja deh, gue melihat ada 3 kali kenaikan dari bahan baku yang biasanya gue beli gitu, sampai terakhir kemarin Desember 2024 sebelum akhirnya masuk ke 2025 itu kenaikannya gede banget menurut gue ya. Tapi memang ketika gue cari-cari di internet gitu ya, kopi dan coklat tuh ternyata 2 hal ini mengalami kenaikan, sama-sama mengalami kenaikan gitu. Nah, itu kenapa akhirnya kayaknya seru aja gitu kalau kita lebih melek sedikit tentang berita-berita apapun yang berkenaan sama dunia kopi. Berita pertama, ini bukan soal harga, tapi lebih ke menu ya. Lu kenal kan pasti yang namanya kopi americano. Kopi americano itu adalah campuran dari espresso dan air ya. Jadi ada berita tentang americano bahwa katanya tren kopi di tahun 2025, artinya di tahun ini, kopi hitam americano dan sedikit gula bakal makin digemari. Ini gue setuju sih ya, kalau misalkan di tahun ini, di tahun 2025 ini, kopi americano bakal banyak sekali penggemarnya. Karena gue lihat di kedai gue aja deh, di kedai gue kan gue punya catatannya, jadi ada semacam buku order gitu. Jadi setiap kali customer mesen, jadi barista gue nyatet nih apa pesanannya gitu. Setiap kali closing gitu ya, atau setiap 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali, gue selalu melihat gitu sebenarnya apa aja sih yang dipesan sama customer ketika dine in di kedai gue. Ternyata gue nggak nyangka ya, ternyata
dulu banget ya, sebelum 2024 lah ya, itu kopi susu gula aren tuh beneran penjualannya sangat tinggi. Americano tuh bahkan kadang 1 hari 2 hari tuh nggak ada yang mesen gitu. Ada yang mesen tapi paling cuman satu doang yang keluar, 1 sampai 2 lah. Selebihnya ya kopi susu gula aren. Tapi ternyata beberapa bulan terakhir ini sampai tadi malam lah ya, sampai kemarin gitu ya, gue melihat catatan penjualan di kedai gue, ternyata Americano banyak banget yang mesen gitu. Entah kenapa ya, mungkin karena sekarang ini banyak sekali edukasi-edukasi kesehatan di media sosial ya, kayak Instagram, TikTok, dan lain sebagainya gitu ya, yang terus mempromosikan kesehatan gitu ya. Dan kalau ngomongin kesehatan, terus pasarnya adalah apa? Edukasinya adalah di platform-platform media sosial gitu, pasti kan udah otomatis mayoritas pendengarnya atau penikmatnya adalah generasi-generasi muda ya, milenial dan Gen Z gitu. Dan mereka nih adalah orang-orang yang ngopi gitu. Kopi itu udah jadi budaya buat mereka. Nah, jadi edukasi kesehatan kayak digabungin sama kultur mereka yang biasa ngopi gitu. Nah terus jadi kalau gue tangkap gitu ya, dari edukasi kesehatan itu, lu boleh ngopi tapi lu jangan ngopi yang kebanyakan gula gitu. Jadi istilahnya ngopi sehat lah ya. Ngopi sehat yang sedikit gula, atau bahkan mungkin lebih bagus kalau lu ngopi tanpa gula gitu. Jadi kopi hitam gitu, Americano lah ya. Nah, gue mengalami fenomena itu gitu di kedai gue. Banyak banget customer gue, customer reguler, customer non reguler juga banyak sih sebenarnya, yang biasanya gitu ya, biasanya mereka datang ke sini mesen kopi susu yang manis-manis gitu ya, yang pakai creamer, pakai aren, pakai sirup dan lain sebagainya. Ini mereka sudah beralih untuk menikmati kopi Americano, entah yang ice maupun yang hot gitu. Makanya gue setuju banget sama berita ini ya. Ini berita yang menurut gue berbicara sesuai fakta sih ya. Gue nggak tahu risetnya kayak gimana, tapi anyway di kedai gue melihat fakta itu gitu, bahwa kopi hitam Americano itu beneran penjualannya lagi meroket banget gitu. Terus kalau di sini kan tulisannya kopi hitam Americano dan sedikit gula bakal makin digemari. Oke. Kalau kita ngomongin Americano kan udah pasti nggak pakai gula. Ada yang minta gula memang, tapi nggak banyak sih. Kayak di kedai gua pun ketika mereka mesen Americano ya udah Americano tok gitu, nggak ada yang minta tambahan gula. Tapi mungkin di sini ada 2 hal gitu ya yang pengen disampaikan dari berita ini. Tren kopi 2025 mungkin ada 2 hal ya. Tren kopinya adalah, pertama, kopi hitam Americano bakal makin digemari, dan yang kedua, sekalipun customer tidak memesan kopi hitam Americano, misalkan memesan kopi susu gitu ya, tapi kopi susu yang less sugar atau yang sedikit gula gitu. Jadi anyway, menurut gua yang gua tangkap dari berita ini adalah, walaupun mungkin ada beberapa orang yang nggak suka kopi Americano karena mungkin pahit gitu ya buat lidahnya, ya tetap mesen kopi susu tapi gulanya tuh sedikit gitu. Anggap kalau misalkan normal sugar adalah 15, dia pengen makainya 5 gram aja atau 5 mili aja gitu. Dan kalau gue scroll di Instagram, di medsos gitu pun, gue melihat banyak sekali orang-orang gitu ya, penggiat kopi, yang memang ada beberapa orang yang gue lihat ketika mesen kopi tuh less sugar. Di kedai gue pun begitu gitu. Banyak sekali sekarang ini yang meminta gulanya sedikit aja, gulanya jangan banyak-banyak kayak gitu-gitu. Ini menarik, berita yang menarik banget, dan gue sebenarnya ikut seneng gitu, karena banyak banget sekarang ini akhirnya customer yang melek terhadap kesehatan gitu ya. Minimal kalau misalkan olahraganya belum rutin, ngopinya jangan terlalu ekstra gitu ya. Ekstra dalam artian ya udah, kalau mau ngopi kopi Americano, kopi hitam, kopi pure kopi gitu ya, tanpa ada tambahan macem-macem gitu. Dan sekalipun lu mau kopi susu misalkan, ya udah gulanya sedikit aja gitu. Jangan normal, apalagi di atas normal gitu gulanya. Ini menarik. Berita yang sangat membahagiakan buat gue, karena gimana ya, membahagiakan dalam arti gue juga selama ini juga melek gitu pada akhirnya untuk tidak mengkonsumsi gula lebih banyak, apalagi ngopi kan tiap hari gitu kan. Lanjut ke berita berikutnya. Ini ada yang memberitakan rekor es kopi latte terbesar di dunia. Jadi ada yang bikin
es kopi latte gitu ya, ya kopi susu gitu ya, pakai ice terbesar di dunia, dan gelasnya ukurannya tuh 3,3 meter. Lo pernah punya temen kan yang tingginya 180 meteran lah ya, kebanyakan gitu ya, tapi ini gelasnya 3,3 meter, artinya gelasnya sendiri untuk bikin kopinya aja itu lebih tinggi dari temen lu yang tingginya 180-an meter. Ini masuk Guinness World Record dan sudah dikonfirmasi ya, minuman berukuran 276 galon ini isinya tuh latte gitu, dan ini adalah kopi susu latte terbesar di dunia. Ini yang ngadain katanya si Dunkin ya, kayak ya yang dulu namanya Dunkin Donut itu. Ini kerjasama antara Dunkin dengan seorang influencer ya, namanya nanti gue taruh di inilah ya, di video. Tapi gue tuh sebenarnya kalau ngelihat berita-berita seperti ini masuk Guinness World Record, masuk ya rekor dunia gitu ya, tapi buat apa gitu ya, maksudnya misalkan bikin pizza sebesar gedung, atau ya seperti inilah contohnya, bikin es kopi latte terbesar di dunia, gelasnya 3,3 meter. Buat apa gitu? Gue mikirnya, apakah itu nggak mubazir? Apakah tujuannya cuma supaya masuk rekor dunia aja gitu, terus ya masuk berita dan lain sebagainya? Tapi anyway, setelah gue baca beritanya, ya cukup oke lah ya, karena gue kira ketika mereka selesai bikin kopi susu 3,3 meter ini, gelasnya bikin susu gitu, dan ini bikinnya 24 jam ternyata, dibantu sama sekitar 20 atau 30 orang gitu. Cukup mengobatinya ketika gue membaca berita ini adalah karena ternyata jadi setelah jadi ini gelas yang 3,3 meter ini isinya ya, isi kopi susunya itu ternyata dibagi-bagiin ke karyawan-karyawannya, atau mungkin nggak cuma ke karyawannya tapi ke orang-orang sekitar kali ya. Tapi anyway, ya ini menarik lah, akhirnya jadi es kopi latte terbesar di dunia gitu ya. Anyway, setelah dibagi-bagiin, nggak mereka datang langsung minum dari gelas yang besar gitu ya, tapi tetap mereka bawa gelas kayak gini, terus kayak jadi di gelas 3,3 meter itu ada kayak semacam keran dibuka terus dikucurin ke sini gitu. Oke. Itu berita kedua dari dunia kopi, es kopi latte terbesar di dunia. Ingat, ada gelas 3,3 meter dari Dunkin ya. Terus berita selanjutnya, ini menarik, ini balik lagi ke kopi Americano. Banyak banget ya, seperti yang tadi udah gue bilang kan, mungkin kalau lu nggak suka kopi yang terlalu pahit, dan lu pengen tetap menjaga kesehatan tubuh, lu ngopi susu tapi arennya atau gulanya gitu ya nggak banyak gitu, less sugar. Tapi ini ada berita, ini oke juga nih. Jadi beritanya adalah menggunakan garam pada kopi hitam atau Americano, solusi ampuh atasi rasa pahit. Jadi ini bagus banget. Menurut gue mind blowing sih ya. Jadi ini adalah trik sederhana mengurangi rasa pahitnya kopi gitu tanpa gula. Nah, menurut gue menarik banget. Jadi gue pribadi sendiri, ketika ada orang yang datang gitu ya, customer datang ke kedai gue dan mesen Americano, terus ketika kita sajikan ke mereka, ke customer itu, terus tiba-tiba nggak lama mereka balik lagi dan minta gula gitu. Sebenarnya gue sangat menyayangkan gitu ya, menyayangkan karena menurut gue Americano yang rasanya udah oke gitu ya, walaupun pahit gitu ya, dan gue pengen mereka menikmati kopi pahit itu murni kopinya tanpa campuran apapun, terus mereka minta gula gitu karena ngerasa pahit gitu. Tapi ya itu balik lagi ya, itu preferensi customer masing-masing, preferensi orang masing-masing gitu ya. Tapi anyway, ini berita yang cukup unik. Biasanya kan kalau misalkan lu mau mengurangi rasa pahit di dalam Americano, lu minta gula gitu kan ke baristanya. Tapi ini menarik, dan gue sebenarnya belum pernah nyoba juga gitu. Bahkan gue baru baca beritanya gitu, bahwa untuk mengurangi rasa pahit lu bisa mencampurkan gula, tapi sejumput aja nih katanya, sejumput aja, dikit aja berarti kan, kalau kebanyakan juga kemanisan gitu. Tapi anyway, kayaknya menarik kalau misalkan dicoba ya Americano, biar nggak pahit banget, lu kasih garam sejumput tuh segini ya, diambil secuil gitu, tetet gitu ya. Nggak tahu ya, mungkin gue akan nyoba, tapi gue sih sebenarnya ini aja oke aja gitu sama Americano yang pahit gitu ya. Atau kalau misalkan gue nggak mau terlalu pahit, biasanya gue
gue mesennya ice gitu. Gue pakein ice karena itu menurut gue bisa meredam rasa pahit dari americano gitu kan. Tapi anyway, berita ini jadi seru karena pertama secara pribadi gue belum pernah nyoba minum americano dengan tambahan sejumput garam. Dan ini mungkin buat lo barista ya, yang nonton ini atau owner coffee shop ya, owner kedai kopi yang nonton video gue ini, mungkin bisa dicoba nih sesekali ketika lo suka mungkin ya, ketika lo nyampurin americano dengan sedikit garam dan lo suka, mungkin lo bisa menawarkan itu ke customer lo yang pengen americano tapi nggak mau terlalu pahit banget. Itu aja sih sebenarnya video kali ini pembahasan kita. Jadi ada 3 berita ya, ada 3 berita tentang kopi gitu ya. Dan ini menurut gue 3 berita ini menarik gitu ya. Yang pertama tadi adalah apa? Tren, nah itu dia, tren kopi tahun 2025 ya. Tren kopi kan tiap tahun selalu berubah ya. Kemarin waktu dulu bahkan ada mocktail katanya sempat tinggi dan akhirnya banyak kedai yang ngadain menu mocktail, terus ada kopi susu gula aren. Nah ini ternyata tahun 2025 adalah waktunya americano kembali berjaya gitu di hati para customer. Gokil. Terus yang kedua tadi apa? Es kopi latte terbesar di dunia, 3,3 meter gelasnya. Dan yang terakhir tadi, cara mengurangi rasa pahit di kopi americano lo adalah dengan menambahkan sejumput garam. Oke, segitu aja. Jangan lupa klik like, share, and subscribe, dan dukung terus channel ini. Kalau ada hal yang mau dibahas silahkan tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng. Semoga channel ini terus berkembang dan gue bisa terus memproduksi video-video ini, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.